Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Hutang dalam Optimalisasi Struktur Modal untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dharma Krisina dengan NIM 2362118007, Prodi D3 Akuntansi. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, ada latar belakang tentang keuangan atau perusahaan. Kebutuhan pendanaan utang adalah kunci pertumbuhan, namun risiko finansial harus dikelola. Kedua, dilema struktur modal untuk menawarkan manfaat pajak tax side, tetapi utang yang berlebihan dapat meningkatkan beban bunga dan risiko kebangkrutan. Ketiga, fokus riset. Penelitian ini bertujuan menemukan strategi pengelolaan utang optimal agar debt to equity ratio atau DER seimbang sehingga nilai perusahaan atau stabil untuk meningkat. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya ada bagaimana strategi pengelolaan utang perusahaan untuk menjaga stabilitas. Yang kedua, sejauh mana pengelolaan utang mengaruhi struktur modal optimal. Yang ketiga, bagaimana dampak strategi pengelolaan hutang terhadap peningkatan nilai perusahaan. Tujuannya dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi strategi efektif yang menggunakan secara peranan dalam optimalisasi struktur modal dan nilai perusahaan. Selanjutnya, landasan teori penelitian. Yang pertama, utang atau liabilitas. Kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang menjadi sumber dana eksternal. Utang ada banyak jenis. Utang ada dua yang digolongkan menjadi utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Yang kedua ada struktur modal. Komposisi utang jangka panjang LTD dan modal sendiri equity, tujuan mencapai biaya modal minimal. Yang ketiga, nilai perusahaan. Persepsi investor atau kreditur terhadap prospek perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan risiko keuangan. Leverage. Selanjutnya, strategi pengelolaan utang. Prioritas utang produktif. Utang hanya diambil untuk keperluan yang bersifat menghasilkan revenue generatif, bukan konsumtif. Yang kedua, penetapan batas rasio. Jika ada data menjaga rasio utang DER di bawah batas aman yang ditetapkan, misal maksimal 1/5, untuk menghindari risiko tinggi, risikonya adanya kerugian dari utang tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi, perusahaan, cek, teknik, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang di sini ada mengutamakan pendanaan internal, laba ditahan, mengendalikan beban bunga agar tidak membebani arus kas. 3. Mengatur jumlah jatuh tempo utang, mengurangi risiko gagal bayar agar perusahaan tidak merugi dan tidak adanya utang rimba. 4. Melakukan evaluasi struktur modal secara berkala. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat membantu untuk mencegah adanya kesalahan-kesalahan ke depan. Manfaat tax side atau pajak dari bunga hutang, manfaatnya sangat banyak dan sangat berguna bagi perusahaan. Selanjutnya, pengaruh hutang terhadap struktur modal. Rasio leverage perusahaan dalam kondisi sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga rasio hutang seperti DER dan DPR pada tingkat yang normal. Dengan kondisi perusahaan dalam kondisi sehat, itu sangat mempengaruhi investor untuk melakukan bahwa
perusahaan tersebut terpercaya dan dapat dipercayai. Yang kedua, risiko keuangan menurun. Ketika perusahaan mengelola hutang dalam baik, misalnya mengatur jatuh tempo dan mengawasi bunga, dengan begitu perusahaan dapat meminimalisasi kerugian berikutnya. Ketiga, struktur modal menjadi stabil. Pengelolaan hutang yang baik akan membuat struktur modal perusahaan menjadi stabil dan sehat. Yang keempat, pengurangan biaya modal. WACC. Ketika hutang digunakan secara bijak, perusahaan dapat menurunkan biaya modal keseluruhan. Jika biaya modal stabil dan dapat dibantu oleh perusahaan untuk menurunkan biaya yang melakukan hutang. Selanjutnya, pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor. Investor akan melihat perusahaan yang mampu melangkah hutang dengan bijak membantu perusahaan. Mampu melangkah hutangnya dengan baik sebagai perusahaan yang stabil, aman, risiko rendah, dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, menurunkan risiko likuidasi dan kebangkrutan. Jika beban bunga terkontrol dan jatuh tempo diatur dengan baik, perusahaan dapat terhindar dari masalah likuidasi. Yang ketiga, struktur modal sehat. Struktur modal yang baik mencerminkan bahwa perusahaan memiliki strategi pengadaan jangka panjang yang kuat. Yang keempat, efisiensi dana meningkat. Ketika perusahaan memiliki hutang dengan bijak dan tidak berlebihan, operasional menjadi efisiensi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perusahaan menggunakan strategi pengelolaan hutang yang berhati-hati, yaitu lebih mengutamakan pendanaan internal dan menghindari hutang berlebihan. Kedua, pengelolaan hutang berdampak positif terhadap struktur modal karena perusahaan mampu menjaga rasio hutang tetap stabil. Tiga, struktur modal yang sehat akhirnya meningkatkan nilai perusahaan karena risiko keuangan lebih rendah dan perusahaan lebih dapat dipercaya investor. Yang keempat, secara keseluruhan, pengelolaan hutang merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Saran untuk perusahaan: perlu membuat kebijakan hutang yang tertulis dan lebih terarah. Melakukan analisis kelayakan hutang sebelum mengambil pinjaman baru. Lakukan pemantauan risiko keuangan secara rutin seperti DER, DR, dan TIE. Bisa mempertimbangkan sumber dana lain agar lebih fleksibel. Untuk peneliti selanjutnya, bisa menggunakan pendekatan kuantitatif agar hasil lebih teratur, menambahkan variabel seperti inflasi, suku bunga, atau kondisi ekonomi makro. Yang ketiga, membandingkan dengan biaya lebih banyak perusahaan untuk hasil yang lebih luas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan